Nah, itu ada baptisan, saudara ya, pembaptisan ulang itu, saudara. Jadi katanya harus dibaptis sesuai dengan cara Tuhan Yesus begitu. Di lapangan Polda pada hari Jumat malam, dan ada kurang lebih terjadi pembaptisan. Informasi yang kami dapat 1000 lebih, dan kami belum tahu berapa banyak anggota Gemit yang menerima baptisan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, channel saya ini yang kedua ya. Tolong di subscribe karena yang pertama masih bermasalah, disconnect, nggak tahu kapan di ACC nya. Tolong didukung channel saya yang kedua ini, Edi Prayitno Sang Mualaf. Nama Edi Prayitno Sang Mualaf itu sesuai dengan nama blog saya sebetulnya ya, di WordPress dulu itu tahun 2000 berapa tuh ya, 2018 mungkin itu. Awal-awal saya terjun membuat website, dan juga debat di Milis, waktu itu di Milis, kemudian ada Facebook, merambah ke Facebook, kemudian sekarang ada WA, ada YouTube, ada TikTok dan sebagainya. Tambah rame sekarang ya. Jadi nama itu hanya nama ya gelar aja, nama pantas-pantesan. Soalnya saya udah bukan mualaf lagi, udah lama mantan ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin membahas soal Philip Mantova. Ada apa ini? Jadi ceritanya Philip Mantova ini mengadakan KKR yang sangat luar biasa sekali. Pesertanya ada seribuan atau ribuan lah. Pesertanya banyak, ribuan, di lapangan Kodam ya. Dan itu dilakukan di Kupang beberapa hari yang lalu ya. Kenapa ini menarik saya bahas? Soalnya ternyata di balik kesuksesannya Philip Mantova itu ternyata menimbulkan gejolak sesama pendeta protes. Nah, kok aneh nih ya, sesama pendeta kok protes? Harusnya kan kompak, tapi enggak, ternyata protes. Jadi banyak orang-orang pendeta-pendeta, terutama di Kupang, itu ada pendeta Esra Soru, kemudian ada dari gereja Gemit ya, gereja apa itu Gemit ya, gereja Masehi Injili di Timor, mengadakan, bahkan sempat membuat surat protes. Kemudian kalau kita lihat di channel-channelnya orang-orang Kristen, padahal ini sama-sama Protestan loh ya, sama-sama Protestan, tapi nggak tahu, aneh nih. Kalau kita melihat di channelnya Muriwali Yanto, Bapak Muriwali ini pernah ketemu saya itu dulu di Surabaya itu. Kemudian ada pendeta Esra Soru, Beki Ngadas, Mel Atok, Verbum Meritatis, Stephen Tong, semuanya menyerang kepada Pastor Philip Mantova. Pastor Philip Mantova itu dari gereja Mawar Saron. Kenapa kok sempat rame? Karena dituduh Philip Mantova ini merebut jiwa-jiwanya kelompok orang gereja-gereja yang ada di sana. Rebutan jiwa ceritanya. Jadi melihat ada perhelatan KKR yang luar biasa semacam itu kan, orang menarik untuk datang ya. Musiknya kayak tadi itu, wah enak sekali itu. Untuk orang-orang muda seneng itu. Wah, daripada ibadah yang musiknya seriosa gitu ya. Ini lebih jingkrak-jingkrak, lebih pop, ditambah dengan bahasa roh. Wah, tadi saya tunjukkan ada bahasa roh tadi itu ya. Saya dulu dari Kristen Pantai Kosta, saya paham bahasa ini. Karena di gereja Pantai Kosta, wah ini harus ini. Jemaat Pantai Kosta harus bisa bahasa lidah, bahasa roh. Nanti soal bahasa roh akan saya bahas selanjutnya. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu, yaitu baptisan. Kenapa? Karena pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi yang tidak suka dengan KKR-nya Philip Mantova, mereka menyoroti ini. Pertama menyoroti soal baptisan,
Dan yang kedua menyoroti soal bahasa lidah atau bahasa roh itu, karena mereka tidak percaya dengan bahasa roh. Ini kelompok-kelompok orang yang anti bahasa lidah. Kemudian yang protes kepada Pastor Philip Mantova itu karena di acara itu juga diadakan baptis ulang dengan cara dicelup, disiapkan kotak-kotak itu. Kemudian ya siapa yang mau baptis ulang? Mungkin karena kok gak mantap ya kalau hanya baptisnya percik atau semprot, atau waktu dibaptis dia masih bayi. Karena pendapat soal baptis semprot percik itu sampai hari ini pun itu antara denominasi Protestan satu dengan yang lain itu nggak kompak. Ada yang mengatakan harus diselam, ada yang mengatakan dipercik ada sudah cukup, bahkan ada disemprot sudah cukup. Kemudian yang dibaptis itu mulai bayi atau sudah dewasa, itu sampai sekarang juga masih dijadikan perdebatan oleh mereka. Pembahasan ini adalah sebuah tambahan ilmu ya untuk kawan-kawan muslim, karena saya pernah di sana. Saya ingin membuat warning kepada orang-orang muslim, kalau ada KKR semacam ini, kemungkinan kalau Anda diajak, biasanya di KKR itu kan ada bahasa roh, nyanyi-nyanyi, kemudian ada penyembuhan, biasanya orang-orang lumpuh naik jalan, ada orang yang sakit sembuh. Biasanya kan orang-orang tergoda untuk masuk nyebrang ke agama sebelah. Untuk orang-orang Islam ini sebagai tambahan ilmu saja, jadi Anda nggak usah kaget. Apa itu baptis akan saya jelaskan, dan apa itu bahasa lidah nanti juga akan saya bahaskan, supaya Anda paham, supaya nanti kalau ada teman mengajak Anda ikut KKR, Anda diiming-imingi mau dibaptis dan sebagainya, Anda bisa mengetahui ilmunya. Sebetulnya baptis itu siapa yang memulai pertama kali? Kalau di dalam Alkitab yang melakukan pertama kali adalah Yesus. Dibaptis oleh siapa? Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau di dalam agama Islam, Nabi Isa dibaptis oleh Nabi Yahya. Yohanes Pembaptis itu kalau dalam agama Islam Nabi Yahya namanya. Kenapa Yesus kok dibaptis waktu itu? Karena Yesus melakukan ritual Yahudi. Loh, kok ada Yahudi? Iya, karena baptis ini sebetulnya bukan tradisi asli milik Kristen, tetapi diadopsi dari ritual yang dilakukan oleh umat Yahudi. Kala itu Yesus hidup di kalangan orang Yahudi. Yesus hidup di kalangan orang-orang Taurat yang tunduk pada hukum-hukum Tauratnya Nabi Musa. Yesus dipotong, Yesus disunat maksudnya. Kemudian Yesus juga dibaptis, Yesus juga berpuasa, Yesus juga melakukan akikoh. Waktu Yesus lahir itu diakikoi sama bundanya itu. Itu semua hukum-hukum yang ada di kitab Taurat. Ada misfot, ada 600 hukum itu, 600 lebih ya. Salah satunya ini. Nah, baptis ini pertama kali yang memiliki adalah orang-orang Yahudi. Baptis itu bahasa Yunani ya, baptiso, itu diselam, dimasukkan ke dalam air, itu namanya baptiso, baptis. Itulah sebabnya orang-orang karismatik harus diselam seperti Yesus. Yesus waktu itu kan diselam di Sungai Yordan, tidak dipercik. Itu orang-orang dari kelompoknya Philip Mantova. Tetapi dari Verbum Veritatis, dari Muriwali dan kawan-kawannya itu mereka tidak usah baptis ulang. Karena apa? Karena waktu dipercik, waktu masih bayi itu pun sudah cukup. Baptis itu hanya satu kali saja, tidak usah berulang-ulang, apalagi sama-sama Kristennya. Kecuali mungkin dari kelompok agama lain masuk ke Kristen baru dibaptis. Itu pun hanya satu kali, nggak boleh nanti pindah gereja dibaptis lagi, pindah gereja dibaptis lagi, nggak boleh. Itu katanya Muriwali seperti itu. Itulah sebabnya waktu ada KKR, Philip Mantova mengadakan baptis ulang, diprotes oleh kelompok ini, termasuk dari gereja Masehi Injili Timur, Gemit. Kemudian dari kelompoknya Esra Soru, Muriwali, Deki Ngadas, dan kawan-kawannya. Jadi ini antik ya, sama-sama Protestannya, sama-sama protes, padahal kitabnya sama loh sebetulnya. Tafsirnya macam-macam, denominasinya macam-macam, penafsirannya macam-macam. Baptis awal itu yang miliki adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Memang namanya waktu itu bukan baptis, namanya adalah mikvah atau mikvot. Ini dilakukan oleh orang Yahudi loh, sampai hari ini loh, masih dilakukan ini, tradisi mikvot ini. Yesus melakukannya itu adalah ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kala itu. Yesus tunduk pada hukum-hukum Yahudi. Menurut
orang Yahudi melakukan mikveh atau mikvah atau mikvah tadi itu adalah pensucian diri. Dia melakukan itu adalah sebuah ritual yang wajib dilakukan oleh orang-orang pengikut Yahudi. Sampai hari ini loh masih dipakai itu. Jadi mikveh ini diadopsi oleh orang-orang Kristen, dipakai untuk baptisan. Kalau di dalam Kristen kan ini menandakan dia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, di sini juga ada masalah lagi. Ada yang mengatakan baptis itu hanya disebut dalam nama Yesus saja, atau ada pendapat dari mereka harus disebutkan 3 nama, dibaptis dalam nama Tritunggal, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau tidak disebut itu tidak sah, batal, harus disebutkan, dan lain-lain. Padahal sebetulnya tradisi baptis itu adalah miliknya orang Yahudi. Yesus dibaptis waktu itu bukan karena Yesus menerima dirinya sebagai Tuhan, enggak loh. Yesus dibaptis itu adalah untuk mengawali diri beliau. Itu kalau dalam agama Islam itu seperti dibaiat, disucikan, mengawali dirinya atau beliau ini Nabi Isa sebagai nabi, dipersiapkan untuk menjadi nabi atau rasul, atau kalau dalam agama Kristen disebut Yesus, dan melakukan pemuritan, mencari para murid-murid itu Yesus setelah dibaptis, melakukan perbuatan-perbuatan nabi, melakukan mujizat-mujizat, mencari murid dan sebagainya, mengajar di sinagog, membaca kitab-kitab suci dan sebagainya. Itu tradisi itu masih dilakukan sampai hari ini, itu masih dilakukan oleh orang Yahudi. Namanya mikvah, ya. Syarat pertama, airnya itu harus mengalir. Itu syarat orang Yahudi melakukan mikvah itu. Syarat pertama, air itu mengalir. Makanya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan kan mengalir. Airnya harus suci, tidak ada kotoran. Yang kedua, baptis itu tidak boleh pakai pakaian. Di dalam tradisi Yahudi itu makanya perempuan itu di tempat baptis khusus itu ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki. Karena apa? Karena waktu melakukan mikveh itu semua baju ditanggalkan. Jadi intinya antara kulit dengan air itu harus ada pertemuan, ya, tidak boleh dibatasi oleh kain. Dan itu dilakukan di tempat air yang mengalir. Kalau itu dilakukan di rumah, air yang dipakai untuk mikveh itu adalah air yang mengalir, tidak boleh tergenang. Itu syaratnya. Tetapi ya, waktu dilakukan oleh Philip Mantova kan di tempat bak-bak itu, ya. Ya itu cara mereka sih. Biasanya dilakukan di sungai, di danau yang memiliki mata air yang mengalir secara alami dari sumber, ya. Kalaupun dilakukan di rumah itu harus air itu mengalir. Mungkin ada pipa dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh berhenti air itu. Kemudian orang-orang yang melakukan mikveh itu adalah melakukannya tidak satu kali seumur hidup, ya. Dia bisa melakukan berkali-kali. Pertama, orang yang mau melakukan ibadah sabat Jumatnya sebelum maghrib. Mau maghrib itu kan masuk maghrib kan masuk hari Sabtu, masuk sabat. Itu sebelumnya harus mandi mikveh dulu, mensucikan diri untuk persiapan ibadah hari sabat besoknya. Orang-orang yang mensucikan diri karena setelah berhubungan badan dengan istri atau suaminya, itu wajib mandi mikveh. Kalau di dalam Islam ada namanya mandi junub, wajib. Atau kalau tadi orang Yahudi ibadah sabat, kalau orang Islam ibadah Jumat, itu pun diwajibkan untuk mandi keramas, mandi seluruh tubuh. Jadi tradisi itu sebetulnya dipertahankan oleh Muslim, ya. Muslim juga melakukan itu. Jadi kalau orang laki-laki perempuan sudah melakukan persetubuhan, harus melakukan mandi mikveh ini, membersihkan diri. Kemudian perempuan yang selesai nifas atau selesai masa haid itu juga wajib mandi mikveh. Kalau dalam Islam mandi keramas. Orang yang menjadi suci setelah keluarnya cairan tubuh yang tidak normal, menstruasi, kemudian bersentuhan dengan pakaian atau barang, dengan bangkai, dengan mayat dan sebagainya, ya, itu harus wajib melakukan pensucian. Seorang kohen yang disucikan, kemudian kohen gadol di Yom Kippur setelah mengirim kambing, kohen yang melakukan ritual dan sebagainya, perlengkapan wanita yang mencapai kesucian ritual. Kemudian masa-masa akil balik di Yahudi itu ada usia-usia menginjak dewasa, itu wajib melakukan ibadah mikveh. Kemudian orang yang mau menikah, kemudian orang mau sunat,
Kalau laki-laki sunat, iya, di Yahudi sunat. Jadi sebelum anaknya disunat, menurut adat Yahudi mereka harus mandi mikveh dulu. Ya, ini syarat-syarat apa itu, orang-orang yang disyaratkan itu banyak sekali di hukum-hukum Yahudi ya. Jadi di sana disebutkan banyak sekali siapa saja yang harus mandi mikveh. Kemudian sebelum hari raya besar, kemudian sebelum memasuki ibadah Sabat tadi dan sebagainya ya. Jadi ritual mikveh ini bukan dilakukan satu kali seumur hidup, tidak, berkali-kali. Jadi mikveh ini adalah ritual Yudaisme dan itu sampai hari ini masih dilakukan. Dan ini diadopsi oleh orang Kristen menjadi baptiso. Yesus waktu dibaptis atau melakukan mikveh di Sungai Yordan itu adalah dengan tujuan mensucikan diri untuk menjadi seorang nabi atau menjadi utusan. Setelah itu nabi tampil ke masyarakat umum, mencari murid, melakukan banyak mujizat, berceramah, berdakwah dan seterusnya. Jadi mikveh ini memang asalnya memang dari Yahudi ya, dari Yahudi kemudian diadopsi menjadi sebuah ritual ibadah di agama Kristen. Itulah sebabnya mereka sampai hari ini masih kebingungan antara mana yang dicelup, mana yang dipercik, mana yang disemprot. Padahal kalau kita melihat sejarahnya tadi kan sudah jelas, mereka harus dicelupkan di sungai, airnya mengalir. Dan orang-orang Yahudi sampai hari ini melakukan itu adalah dengan tujuan untuk mensucikan diri, ya. Tetapi diadopsi di dalam Kristen bahwa ini sebagai tanda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus juga dibaptis loh. Lah waktu Yesus dibaptis itu ritual apa coba? Kan beliau melakukan ritualnya orang Yahudi, pensucian diri untuk mempersiapkan dirinya sebagai nabi. Karena Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sudah banyak orang dibaptis di situ juga. Karena Yohanes Pembaptis itu tugasnya dia memang membaptis orang-orang itu atau melakukan mikveh di sungai itu ya. Karena di dalam tradisi Yahudi itu peran dari seorang rabi atau pimpinan agama itu sangat dominan. Bahkan untuk membeli makan atau memakan sesuatu itu harus disembelih oleh imam-imam mereka. Ada rabi-rabi, istilahnya makanannya harus kosher. Kosher itu bukan hanya halal saja ya, banyak sekali syarat-syaratnya kalau kita tahu soal hukum-hukum Yahudi soal makanan kosher itu. Termasuk ritual melakukan ibadah mikveh itu dipimpin seorang rabi atau pimpinan ya, guru dan sebagainya. Terutama yang terpusat di Sungai Yordan. Banyak orang kan dibersihkan di sana oleh Yohanes Pembaptis, termasuk Yesus Kristus ini ya. Jadi itu sekelumit saya ceritakan asal muasalnya baptis. Jadi kalau sekarang ini Philip Mantova diprotes oleh orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi itu gara-gara soal baptis ulang, ya sama-sama sebetulnya mereka kan adopsinya dari Yahudi kan, tradisi awalnya pemilik ibadah ini ya. Ini sebagai tambahan informasi, sebagai ilmu pengetahuan untuk orang Islam yang tidak tahu apa ini. Soalnya informasi berita-berita soal Philip Mantova rame dengan para pendeta itu kan berseliweran di YouTube sekarang ini, lagi rame dibahas. Biar orang Islam tahu supaya Anda tidak bingung, dan saya harapkan kalau Anda nanti diajak oleh orang-orang sebelah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda bisa tahu ilmunya ini. Sebetulnya sejarahnya seperti ini, tidak seperti itu. Anda bisa menilai sendiri nanti ya. Dan semoga kita dikuatkan imannya, selalu dibentengi dengan iman Islam, jangan sampai keluarga kita ini ada yang murtad. Itu tujuan saya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.